Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemahaman torsi dengan anggota Arun Maulana Ngewa, Geri Pawana, Irfan Sepimaskuri, Jepon Kusuma, Emna dan Sofian, Sanditya Nopal, dan Takbirul Alfat. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Arun Maulana. Baik, terima kasih. Torsi. Torsi adalah puntiran suatu benda yang disebabkan oleh momen yang bekerja terhadap sumbu longitudinal. Benda itu adalah jenis deformasi momen yang cenderung menyebabkan puntiran disebut torsi. Contoh umumnya dapat kawan-kawan lihat. Next. Apa yang terjadi ketika kita menerapkan torsi ke batang melingkar? Kita dapat melihat bahwa torsi yang diterapkan menyebabkan batang berubah bentuk dengan memutar. Hal menarik yang dapat kita amati adalah bahwa setiap penampang batang tidak terdistorsi oleh puntiran. Kita dapat membayangkan bahwa batang dibuat dari beberapa cakram individu yang berputar relatif satu sama lain ketika torsi diterapkan tetapi tidak berubah bentuk. Ini hanya benar karena penampang batang adalah sumbu simetris. Batang dengan penampang persegi panjang tidak simetris sumbu dan torsi menghasilkan lengkungan batang yang di seluruh bagian. Lengkungan ini rumit sehingga dalam video ini kami akan menjaga hal-hal sederhana dan hanya mempertimbangkan torsi yang berkaitan dengan batang melingkar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Takbirul Alfat. Silakan Takbirul Alfat. Terima kasih Amda dan Sofyan. Selanjutnya ada Angel of Twist. Di satu ujung dan lacak bagaimana garis antara titik A dan titik B berubah bentuk saat kita menerapkan torsi ke ujung yang lain. Torsi yang ditetapkan menyebabkan ujung bebas batang berputar dengan sudut PHI ini. Disebut sudut puntir. Angel of Twist itu bervariasi secara linier dan dari 0 di ujung tetap batang ke PHI di ujung bebas batang. Kita dapat menghitung sudut puntir menggunakan persamaan ini. Ini adalah fungsi dari 4 parameter panjang batang L torsi yang ditetapkan T modulus geser G yang adalah properti material dan J yang merupakan momen inersia. Polar moment of inertia. Jadi berapa momen inersia untuk itu didefinisikan ketahanan penampang terhadap deformasi torsi hanya karena bentuk penampang kutub momen inersia. Untuk batang berongga dengan jari-jari luar R, O, dan jari-jari dalam RI dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Pengaturan jari-jari dalam ke O memberi kita persamaan untuk batang pada satu hal yang rapi tentang persamaan untuk sudut puntir adalah bahwa itu memberi kita cara untuk menentukan modulus geser material G secara eksperimental jika kita menerapkan torsi yang diketahui ke batang dengan panjang dan penampang yang diketahui dan mengukur sudut puntir yang dihasilkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Geri Pawana. Silakan Geri Pawana. Baiklah, terima kasih. Yaitu polar moment inersia. Karena batang adalah sumbu simetris, kita tahu bahwa masing-masing penampang akan berputar, tetapi tidak akan terdistorsi sehingga sisi CF dan DE elemen hanya akan bergerak vertikal sepanjang garis yang ditunjukkan. Di sini setelah torsi diterapkan, sudut elemen tidak lagi membentuk sudut 40 derajat ini, menimbulkan
regangan geser yang sesuai dengan sudut yang dapat Anda lihat di sini. Kita dapat menghitung regangan geser. Untuk sudut kecil gamma, kita akan kira-kira sama dengan garis singgung gamma yang membuatnya sama dengan panjang BB prima. Dibagi dengan panjang A ke B adalah panjang L batang, kita dapat menghitung panjang BB prima dengan menyadari bahwa itu adalah busur panjang lingkaran. Dengan jari-jari R menutupi sudut yang sama dengan sudut puntir theta. Sehingga regangan geser sama dengan jari-jari batang dikalikan sudut puntir dibagi panjang batang ini adalah aktu persamaan hanya untuk regangan geser pada permukaan batang. Tetapi bagaimana di dalamnya ternyata regangan geser meningkat secara linear dengan jarak dari pusat penampung. Jadi jika kita mendefinisikan ρ sebagai jarak radial dari pusat dari penampang, kita dapat mengganti R dalam persamaan ini dengan baris untuk memberi kita persamaan yang dapat kita gunakan untuk menghitung kekuatan geser akibat torsi dan titik manapun di dalam batang yang tercakup oleh regangan geser. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irfan Sepi Maskuri. Silakan. Selanjutnya ada shear stress. Bagaimana dengan tegangan geser seperti regangan geser? Tegangan geser meningkat linear dengan jarak dari pusat penampang dengan tegangan geser maksimum yang terjadi pada permukaan luar seperti yang Anda lihat di samping ini. Berlaku untuk batang padat, tetapi juga untuk batang berongga. Hal ini berguna untuk diketahui karena artinya batang berongga jauh lebih efisien dan membawa beban puntir karena bagian tengah batang padat hanya menahan sebagian kecil dari total beban. Kita dapat menyatakan bahwa secara matematis dengan integral ini kita tahu bahwa kuantitas tau dibagi ρ adalah konstan karena tegangan geser bervariasi secara linear dengan jarak dari pusat penampang. Sehingga kita dapat mengatur ulang istilah dan memindahkan tau melewati ρ keluar dari integral. Ternyata integral yang kita miliki sekarang kanan sebenarnya adalah definisi momen inersia kutub. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Jepon Kusuma. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Tegangan geser. Tegangan geser adalah fungsi dari torsi T jarak RHO dari pusat penampang dan momen inersia. Kutub J itu cukup persamaan sederhana. Jadi kita sekarang memiliki persamaan yang memungkinkan kita untuk menghitung. Regangan geser dan tegangan geser kita juga memiliki persamaan sudut puntir yang kita bicarakan sebelumnya. Ketiga, persamaan ini memberi tahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang batang melingkar yang mengalami torsi. Sejauh ini kita hanya berbicara tentang batang seragam yang dipasang di salah satu ujungnya dengan torsi yang diterapkan tunggal tetapi poros sering dibebani oleh beberapa torsi poros ini. Saya kembalikan ke Deden. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nopal. Silakan Nopal. Baik, untuk contoh misalnya yang didukung oleh bantalan di kedua ujungnya digerakkan oleh roda gigi di titik B dan pada gilirannya menggerakkan dua roda di gigi di titik A dan C. Dibebani oleh 3 torsi sebelum kita dapat menggunakan persamaan untuk tegangan geser. Regangan geser dan sudut puntir yang baru saja kita kembangkan, kita perlu mengetahui torsi internal di setiap lokasi di sepanjang poros. Proses untuk melakukan ini mirip dengan menghitung gaya geser sepanjang
Balok pertama, kita menggambar diagram benda bebas, kemudian kita membuat potongan imajiner dan menggunakan konsep kesetimbangan untuk menentukan torsi internal di lokasi yang berbeda di sepanjang poros ini. Akan memberi kita diagram torsi internal yang terlihat seperti ini. Tegangan geser maksimum akan terjadi di bagian poros dengan torsi internal terbesar dan dapat dengan mudah dihitung menggunakan persamaan yang kita peroleh sebelumnya. Kegagalan karena torsi murni ini jika kita memiliki dua batang, satu terbuat dari bahan ulet dan satu terbuat dari bahan rapuh, dan kami menerapkan torsi yang sama untuk kedua batang. Kami akan mengamati bahwa mereka gagal secara berbeda. Batang ulet gagal pada sudut tegak lurus terhadap sumbunya, tetapi batang rapuh gagal pada 45 derajat sudut sumbunya. Kita dapat menjelaskan hal ini dengan mengingat bahwa bahan ulet cenderung gagal dalam geser dan patah sepanjang bidang tegangan geser maksimum, tetapi Brit. Bahan-bahan lebih lemah dalam tegangan daripada digeser dan cenderung patah sepanjang bidang tegangan tarik maksimum. Lebih banyak lingkaran untuk torsi murni terlihat seperti ini. Kita dapat melihat bahwa ketika elemen tegangan kita diorientasikan dengan cara ini, tegangan geser berada pada nilai maksimumnya. Dan kita tidak memiliki tegangan normal. Ada sudut 90 derajat pada lingkungan Mohr antara tegangan geser maksimum dan tegangan normal maksimum. Yang berarti bahwa tegangan normal maksimum ketika elemen tegangan kita diputar dengan sudut 45 derajat. Ini menjelaskan mengapa bahwa bahan rapuh dan ulet gagal dengan cara yang berbeda karena torsi murni. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin itu penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, baik dari saya pribadi ataupun dari rekan-rekan saya, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.